Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini adalah video lanjutan tentang yang kalian udah tahu ya, cerebral narcissist itu apa. Mendingan nggak usah deh banyak-banyak debat sama seorang cerebral narcissist gitu ya. Terus akan muncul pertanyaan, jadi gimana deh kalau misalkan kita hidup dengan cerebral narcissist atau menemui orang cerebral narcissist, traitsnya kayak gimana kira-kira? Yang nomor satu, cerebral narcissist sebagai orang tua ya, efeknya itu akan jadi meminimalisir performa anak gitu ya, terutama dalam hal edukasi, sekolah. Kayak sulit mengakui prestasi anak gitu ya. Masa sih nilai kamu cuma 8,5 doang? Dulu mama aja nggak pernah dapat nilai yang di bawah 9 loh. Atau mungkin, itu kamu kenal nggak anak tetangga mama yang namanya Sari? Dia hebat loh, dia barusan dapat juara matematika gitu, juara satu provinsi gitu, dia tuh memang pinter banget gitu ya. Atau mungkin kalimatnya gini, ya selama ini kamu belajarnya bener nggak? Ini udah dilesin, udah dibayarin sekolah mahal-mahal, sebenarnya guru kamu ngajarinnya bener nggak nih? Atau kamu nyimak nggak nih guru kamu di sekolah? Kok nilai kamu kayaknya average aja, nggak ada peningkatan. Sebenarnya kamu bisa nggak sih? Jadi kayak lebih, anak itu akan merasa bahwa ketika dia mendapatkan nilai bagus atau performa pun itu juga menjadi another agenda. Kayak misalkan anaknya punya prestasi yang lebih baik dari dia, kemungkinannya ya diminimalisir, dikecilkan gitu ya, dikecilkan seperti tidak diakui, dan ujung-ujungnya ya di gaslight gitu kan. Jadi kayaknya susah gitu ya untuk di-appreciate, intinya itu. Kalau nomor 2, terus cerebral narcissist di kantor gimana gitu ya. Kalau kita kerja dengan seorang bos, apalagi yang modelnya cerebral narcissist gitu kan, traitsnya ya, mungkin kalau dia hebat dan di dalam suatu bidang, dia akan menjadi dalam bentuk kayak pusat tata surya dari world expert, yang udah expert banget. Nggak akan merasa kayak kita tuh kerja udah kayak you work as hard as possible, tapi kok kayaknya ya udah gitu-gitu aja gitu ya, kayak triangulation antar anak buah gitu ya, kayak siapa yang paling pinter sih atau siapa yang paling nggak pinter gitu ya, to fit their egocentric, untuk sebagai ajang show off their smart, kayak pandaian, kayak punya degree to lower other people gitu ya, kayak vocabnya juga high end ya, bisa terkesan sombong juga sih sama karyawan gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan udah ada muncul perilaku-perilaku seperti itu, ada potensi yaitu merendahkan orang lain, kayak nggak appreciate hasil kerja dia dengan cara apa? Mengeksploitasi kelemahan karyawannya sendiri. Ada juga mungkin yang bahkan dipermalukan gitu ya. Ya semoga kita nggak mengalami hal-hal seperti itu ya di tempat kerja kita. Kemudian yang nomor 3, kalau jadi pasangan gimana dong? Kita punya pasangan yang traitsnya itu cerebral narcissist. Ya mungkin mirip kayak orang yang tipikal memperlakukan pacarnya itu kayak intelligence-nya itu artificial, computer like banget lah, kayak get supply-nya dengan apa? Stalking untuk mendapatkan perhatian, validasi, adorasi, strategik banget ya. Main traits-nya kalau misalkan pasangan kita cerebral narcissist, dia tuh kayak tergila-gila banget dengan intelijensia yang superior. Dia bakal merasa expert dengan berbagai bidang di pengetahuan, dan juga harus bisa ngobrol dengan topik-topik yang berat gitu ya. Tata bicaranya itu good like kayak Google gitu kan. Nah terus nomor 2 biasanya itu agak berbeda dengan seksual narcissist gitu ya. Kalau seksual narcissist yang selalu main fuelnya itu dari kegiatan berbau seksual, kalau cerebral itu malah cenderung mungkin nggak terlalu addict sama yang namanya seks gitu ya. Jadi addictnya itu ke belajar gitu, ke ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin ada beberapa case yang kayak pasangannya itu bahkan kayak perlu ngemis gitu seks gitu, kayak we need to touch, right? Kayak sosial kan, orang kayak perlu di salah satu bahasa kasih yaitu sentuhan fisik gitu ya. Atau mungkin bahkan pasangannya yang membutuhkan kebutuhan itu dituduh, wah jangan-jangan kamu hypersex gitu ya, karena dia memang fuelnya bukan ke arah situ. Kemudian yang nomor 3, sedikit banyak gitu ya, nggak terlalu peduli dengan fashion, kayak yang somatic narcissist ya gitu. Jadi yang nomor 4, dia mungkin lebih prefer untuk menggunakan kenarsisistikannya itu untuk uang lebih penting gitu ya, karena mengedepankan intelektual untuk menjalankan agendanya yang biasanya berbau dengan uang gitu ya. Lalu apa
apa nih kesimpulan dari tema yang judulnya cerebral narcissist? Kesimpulannya sebenarnya satu, core-nya masih sama sih, adanya insecurity dan ditutupi dengan caranya, jenis NPD-nya gitu ya. Jadi kalau kita bicara dengan mereka, mungkin kadang mereka dibutakan dengan kenarsistikannya itu, tentang kata-katanya itu efeknya ke orang lain seperti apa gitu ya. Jadi sulit speak down. Kayak misalkan kita ngomong sama orang lain, oh kita ngomong sama anak kecil, berarti pendekatan kita harus melihat siapa yang lawan bicara kita. Oh kita bicara dengan bos, dengan karyawan, dengan teman, dengan pacar, pasti harus ada posisi pembawaan diri kita berbeda-beda. Nah kalau cerebral narcissist, dia akan cenderung susah karena lack of empathy ya. Jadi dia akan look down gitu ya. Untuk memposisikan diri balance itu agak susah gitu ya. Kita tetap harus memposisikan diri, kita bicara dengan siapa, di mana, dan waktunya kapan tentunya gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misalkan seorang cerebral narcissist yang mungkin gelarnya nggak panjang-panjang amat dan belum terlalu high end banget di dalam karirnya, atau tidak ada supply yang bisa dijadikan ajang untuk wah dalam kejeniusannya kayak gitu, sering terjadi case yaitu mix dengan yang namanya covert narcissist gitu ya. Mungkin karena dia belum bisa mendapatkan panggung gitu ya, jadi akan bersifat pasif agresif gitu ya, kayak nyindir, atau kalian sering ketemu orang-orang yang kayaknya kalau ngobrol selalu banyaknya negativity terus gitu ya. Lihat segala sesuatu itu kayak kurang, yang dilihat dari jeleknya terus gitu ya. Atau bahkan orang-orang yang kayak suka hijack conversation gitu ya, yang kayak merasa kalau conversation pusatnya harus di dia terus. Nah itu akan menjadi kontradiktif dan gak suportif gitu ya. Jadi ada juga yang hobinya kayak apa, ngoreksi orang gitu kan, correct someone. Bahkan ada loh orang-orang yang suka ngoreksi pronunciation orang atau kekurangan orang lain secara online gitu, kayak typo aja bisa dikoreksi gitu kan. Jadi kelihatan lebih, nih loh lu tuh salah, gue benerin gitu kan. Jadi kelihatannya lebih high gitu kan. Terus gimana nih kayak tips secara umum kalau kita ngadepin tipikal kayak cerebral narcissist gini? Simple sih. Satu, be elegan aja. Maksudnya ya just cool. I mean like nggak usah terlalu banyak berdebat, nggak usah terlalu banyak ditanggepin. And maybe opsi kedua, cukup diem aja gitu kan ya, kecuali mungkin kita supply primary kayak pasangan atau bener-bener yang deket banget gitu ya. Tapi memang itu cukup bekerja sih kalau kita kelihatan elegan aja dan nggak terlalu banyak ngomong, karena itu meminimalisir gesekan-gesekan dan perdebatan yang nggak perlu gitu ya. Sabar-sabar deh kita semua ngadepin sesi ngobrol dokumenter sama orang-orang yang memiliki spektrum cerebral narsistik yang tinggi gitu ya. Kira-kira ini tentang cerebral narsistik yang bisa saya sampaikan gitu ya. Aku appreciate banget semua teman-teman yang mau like, comment, subscribe bagi siapapun yang membutuhkan video ini. Jangan lupa mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.